yang miskin dijadikan kaya, yang kaya didukung oleh negara untuk menjadi lebih besar lagi agar mampu bersaing dengan orang-orang kaya di negara lain. Sehingga secara bersama-sama Indonesia akan semakin maju. Semangat pagi dan salam sehat seluruh sahabat Perspektif Haris Turino. Hari ini kita ketemu lagi bersama tuan rumah Perspektif Haris Turino, the one and only Mas Haris. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Puji syukur. Dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada channel kami Perspektif Haris Turino. Dan jangan lupa kami masih menantikan dukungan Anda dalam bentuk like, subscribe, dan juga menekan tombol notifikasi, serta juga untuk menghadirkan komentar untuk kita dapat berdiskusi dengan lebih dinamis lagi. Dan kita terus berbahagia, kondisi COVID-19 masih dalam kondisi yang terkendali dan semoga terus terkendali, tetapi kita sepakat untuk terus menggelorakan protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker pada ruang publik ataupun saat berinteraksi dengan orang banyak. Kami izin untuk membuka masker kami, Mas Haris, biar kita bisa lebih lancar menerima suaranya. Hari ini kita beda ya Mas, pakai batik karena abis hari batik, walaupun udah cukup lama, tapi sebulan ini disepakati kita untuk lebih memperhatikan batik. Panjenengan suka batik juga nggak sih Mas? Suka sekali batik dan kebetulan dari daerah Tegal itu punya batik yang khas ya, yang kita sebut sebagai batik Tegalan. Ya, kebetulan saya tidak pakai batik Tegalan hari ini, tapi itu memang khas di daerah Tegal. Setiap daerah rasanya punya batik sendiri dengan corak sendiri, Mas Angga. Tapi akhirnya apakah Mas Haris merasa kuno nggak sih pakai batik gitu? Apa jadi langsung dicap orang tua gitu? Oh, atau Mas Angga lihat ini begini kan keren sekali Mas. Ya, dan jenengan juga ya dengan model gaya apa 3/4 istilahnya. Karena kan juga ini menyembunyikan otot Mas. Nah, gitu. Otot yang kendor. Jadi gitu. Tapi teman-teman, batik merupakan warisan budaya dan juga karya adiluhung yang luar biasa ya Mas ya. Jadi dan itu milik bangsa Indonesia. Betul. Jadi kita harus juga melestarikan dengan cara yang kreatif, dengan cara yang produktif, dengan tetap menggunakannya sebagai identitas kita. Jadi jangan pernah ragu ataupun malu ya untuk menggunakan batik gitu. Mas, kita langsung ngobrol juga dengan apa yang terjadi dalam beberapa minggu belakangan gitu. Jadi tiba-tiba lapangan banteng atau kita bilang Kementerian Keuangan tuh melakukan sebetulnya ini sudah diperkirakan ya sebetulnya bahwa akhirnya kalau teman-teman akan melihat struk belanja mungkin suatu hari nanti ataupun di restoran akan ada perubahan. Nah, itu adalah merupakan dampak dari revisi ketentuan umum perpajakan nih teman-teman. Mungkin tidak relevan untuk teman-teman sehari-hari, kayak bingung jelimet. Nah, kira-kira apa sih Mas yang dilakukan sebetulnya pemerintah melakukan reformasi tanda petik dalam tata kelola perpajakan kita? Ya memang jadi kalau Indonesia mau menjadi negara yang tangguh dan tumbuh ya, dan apalagi cita-citanya menjadi negara maju ya, yang berdikari secara ekonomi, maka perpajakan itu perlu ditata. Dan kali ini muncul aturan baru, yaitu harmonisasi peraturan perpajakan yang tujuannya adalah lebih memberikan keadilan. Ya, dan kita tahu aturan ini sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR, walaupun memang belum diundangkan di dalam lembaran negara, Mas Angga. Karena gini Mas, yang beredar di media sosial gitu, jadi kok nanti juga Sri Mulyani katanya merubah NPWP menjadi nomor NIK gitu. Nomor NIK berlaku sebagai NPWP gitu. Betul. Dari kelompok yang cintanya terhadap kontroversi itu ngomong, wah dari brojol tuh sudah akan dipajaki. Jadi setelah umur 17 tahun megang KTP, dia akan dipajaki. Apa sesempit itu maknanya ini? Enggak, itu hanya faktor administrasi saja sebenarnya. Jadi ngapain ada nomor NPWP, ada nomor NIK, nanti nomor jaminan kesehatan. Selama sistemnya sudah terintegrasi, mendingan pakai satu nomor aja. Tapi bukan berarti bahwa semua orang harus membayar pajak. Ya, ada lapisan masyarakat tertentu yang paling bawah yang memang dibebaskan dari pajak. Tetapi administrasinya adalah menggunakan NIK.
Jadi biar lebih mudah one single ID lah ya. Yes, one single ID. Sasarannya seperti itu, Mas. Oke. Nah, berbicara perspektif perpajakan, itu kan berarti intinya adalah bagaimana pemerintah menghimpun dana dari warga negaranya dengan segala ketentuannya. Apa ini terkait juga Mas dengan perspektif juga bahwa kita ini dalam tanda petik masih dalam situasi yang penuh defisit gitu. Apa karena situasi kita defisit akhirnya pemerintah mau tidak mau seolah menjadi tidak populis menaikkan pajak kita. Ya gini Mas Angga. Jadi kalau cerita defisit ya, negara mana sekarang yang tidak defisit? Rasanya tidak ada ya? Tidak ada. Semua negara sekarang mengalami defisit ya. Karena memang pandemi ini membawa dampak yang cukup luar biasa. Kita ambil contoh negara yang paling besar ya, Amerika Serikat. Ya, APBN-nya Amerika itu 6,5 triliun dolar. Ya, dan pendapatannya hanya 3,4. Sehingga defisitnya hampir separuh. Defisitnya 3,1 triliun US dollars. Ini hampir separuh. Bagaimana dengan kita? Kita APBN 2.700 seperti kita pernah bahas. Ya. Dan kita ada defisit sebesar 860 triliun, tapi ini rupiah. Ya, defisit kita hanya sebesar 60 miliar dolar dibandingkan dengan 3,1 triliun US dollars yang dialami Amerika dan banyak negara yang lain. Bahkan angkanya nggak geser ya kalau. Ya, angkanya nggak geser. Dan undang-undang pajak ini tidak semata untuk menyelesaikan defisit ini, sama sekali tidak. Tapi ini memang menyusun sistem perpajakan yang baru ya untuk menghadapi tantangan Indonesia ke depan, Mas Angga. Jadi ada gagasan yang lebih besar daripada sekedar kita berbicara situasi hari ini 1-3 tahun ke depan yang kita dalam situasi ekonomi belum pulih. Jadi tidak sesederhana itu ya Mas? Iya betul Mas Angga. Jadi sistem perpajakan itu harus ditata ya. Yang pertama, pajak itu sifatnya harus adil Mas Angga. Adil artinya adalah masyarakat yang income-nya besar akan dikenakan pajak yang lebih besar. Ya, sementara yang income-nya kecil dikenakan pajak yang lebih kecil. Ini konsep keadilan. Yang kedua, pajak itu harus sederhana karena kita kan melaporkan sendiri berapa penghasilan kita. Kalau tidak sederhana akan menyulitkan masyarakat sehingga muncul keengganan untuk masyarakat melapor. Ya, dan yang ketiga tentu saja penggunaannya harus transparan Mas Angga. Nggak boleh lagi terjadi ya bahwa ngapain kita bayar pajak karena pajaknya ditilep katanya. Iya. Nah ini yang perlu kita kawal sehingga transparansi dalam hal penggunaan ini juga hal yang penting sekali Mas Angga. Iya. Dan teman-teman kalau melihat tonalitasnya Mas Haris nih, saya juga melihat dalam beberapa diskusi kita, kayaknya Mas Haris nih kayak mendukung terus nih kebijakan pemerintah. Kita harus dalami lagi. Mas, suka nggak suka, ini kan tidak dianggap apa ya Mas, nyakitin ya kalau misalnya saya bisa bilang secara pribadi gitu kan, income kita nih cenderung stagnan ataupun turun bahkan. Itu rata deh, kita nggak usah ngomong konglomerat, masyarakat kelas menengah ataupun masyarakat yang dalam kategori butuh dibantu. Apakah Mas masih bisa bilang ini bahwa ini pro pur juga atau ini pro terhadap pembangunan? Jadi gini, RUU tentang HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan ini memang sudah disepakati, tapi kan belum diundangkan, ini nomor satu. Sehingga nanti akan banyak sekali ya hal-hal yang perlu diatur di dalam peraturan pemerintah untuk operasionalisasi dan pelaksanaannya dalam peraturan Menteri Keuangan sampai ke peraturan Dirjen Pajak. Sehingga menurut saya ini sekarang masih terlalu dini untuk menyatakan kita mendukung atau kita tidak mendukung sepenuhnya. Tetapi spiritnya ini yang luar biasa Mas Angga. Bahwa kalau Mas Angga perhatikan ya, harmonisasi peraturan perpajakan ini pada hakikatnya sebenarnya adalah omnibus law di bidang pajak. Undang-undang sapu jagat di bidang pajak. Dia membahas mengenai PPN, dia membahas mengenai PPh, dia membahas mengenai pajak nanti transaksi digital, pajak global, mengenai pelaporan atau pengungkapan harta secara sukarela, pajak karbon, dan masih banyak pajak yang lain. Ya, sebagai payung ini memang diperlukan kalau Indonesia mau menjadi negara yang lebih maju ke depannya Mas Angga. Spiritnya itu yang harus kita dukung Mas Angga. Jadi kita sampai di titik ini kita melihat spiritnya masih dalam konteks yang positif ya. Justru fungsi pengawasan kita ya sebagai civil society yang harus kita perkuat ya Mas ya. Betul Mas Angga. Oke teman-teman, pesannya clear ya bahwa
ini kita tunggu dulu nih sampai nanti diundangkan yang Betul. pertama, dan kemudian adalah aturan teknis turunannya. Yes. Nah, Nanti kalau sudah keluar Mas Angga aturan teknis turunannya, saya akan mengundang ya. Nah, memang ahli pajak, jangan Haris Turino yang suruh bicara. Kita mengundang tamu di Perspektif Haris Turino, ahli pajak, untuk membicarakan lebih detail tentang hari ini, lebih teknis tentang hari ini. Apa dampaknya masing-masing bagi pengusaha? Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman sudah ada janji dari Mas Haris juga, nanti akan kita dapat pencerahan lagi kalau nanti prakteknya sudah disepakati, Yes. sehingga kita bisa melihat lah apa sih sebetulnya yang menjadi dimensi dan terdampak kepada diri kita sendiri ataupun usaha yang sedang kita bangun ya Betul, Mas ya. betul, Mas Angga. Oke. Ya. Tapi mumpung itu saya mau tes teknisnya Mas Haris juga nih sebetulnya, bahwa ada bracket baru nih, bracket baru perpajakan 35%. Ya. Itu gede banget Mas. Yes. Itu maha gede Yes. gitu. Dan juga UMKM juga katanya terancam terkena pajak, sedangkan dulu pemerintah nih janjinya adalah mencoba memberdayakan UMKM lewat kebijakan pajak yang lebih bersahabat. Waktu itu pajak final bahkan ya, cuma 0,5% selama 4 tahun. Ya. Sekarang kok jadi tambah tinggi nih Mas. Asik. Nah itu apa ilustrasinya, apa ini? Iya. Saya mau challenge lagi nih, bener nggak nih? Betul. Jadi gini Mas Angga, memang pemerintah kan menerapkan satu bracket baru sebesar 35%. Tapi kepada siapa? Kepada orang yang punya penghasilan di atas 5 miliar. Ya, berapa banyak sih orang yang punya penghasilan di atas Saya 5 sih belum, miliar? Mas. Rasanya kita belum ke sana. Ya. Bahkan kita ya. Ya, kita belum ke sana. Tadinya ya di atas 500 juta itu 30% sampai berapapun. Sekarang dibatasin di atas 500 juta sampai 5 miliar itu 30%. Tapi di atas 5 miliar 35%. Memang benar. Nah, ini wujud keadilan karena apa? Yang kaya memang harus dipajaki lebih besar, Mas Angga. Nah, bagaimana dengan masyarakat bawah? Masyarakat bawah tetap ada pendapatan tidak kena pajak, 54 juta itu tetap. Dan batas itu malah dinaikkan dari 50 juta ke 60 juta. Sehingga orang yang paling bawah ini membayar pajak lebih kecil di dalam aturan yang baru. Ini untuk pajak penghasilan orang. Bagaimana dengan UMKM? UMKM yang di bawah 500 juta, revenue di bawah 500 juta, gratis, tidak bayar pajak. Gratis? Yes, tidak bayar pajak di bawah 500 juta. Berarti hanya melapor saja ya Ya, penghasilan. saya melaporkan 500 juta pendapatan ya. Ya. 500 juta dan tidak perlu membayar pajak. Ini kan wujud dari keberpihakan pemerintah ya di dalam kasus perpajakan. Sebetulnya angka 500 itu kalau kita ngeliat di usaha kecil menengah ya udah lumayan banget ya Mas ya? Lumayan. Dan sampai ke 5 miliar kan kena peraturan pajak UKM kan. 0,5% Sehingga, itu. Ini kan cukup rendah ya. Dan bukan jangan dilihat dari 0,5%-nya Mas Angga. Karena begini, kalau dia harus melakukan laporan pembukuan ya, sampai nanti ketemu laba rugi, paling tidak dia harus menggaji seorang akuntan. Betul. Ya, tapi dengan melaporkan hanya pendapatannya saja kan gampang, bisa dilakukan tanpa seorang akuntan. Ya, Sekarang pun online juga bisa ya. ya dan dihitung 0,5% selesai. Jauh lebih simpel, dampaknya besar sekali. Perubahan cara perhitungan. Kalau sudah di atas 5 miliar tentu ya ini usaha sudah kelas menengah. Betul. Ya perlu dihitung secara Profesional benar, ya juga. secara profesional. Oke. Jadi sebetulnya intinya adalah salah satu hal lain yang juga kita bisa pelajari adalah kesederhanaan dalam proses administrasi ya Mas ya. Yes. Sehingga kepatuhan ini, soalnya tax ratio kita masih rendah sekali ya Mas. Rendah ya? sekali. Enggak, cuma 10%-an ya kalau Nah, jadi tax ratio kita itu paling rendah di ASEAN. Ya. Aduh. 8. Ada prestasi lain ya kita Iya. ya. Ada prestasi lain. Gimana Mas? 8,2 sampai 8,4%. Belum 10%. Belum 10% ya. Kalau nisbah pajak biasanya dikatakan. Oke. Nisbah pajak itu besarnya penghasilan pajak dibagi dengan GDP. Nah, harapan kita 2025 itu bisa ke 10% Mas Angga. 2025 Ya, baru ke 10%. 10% dan itu akan tercapai salah satunya lewat harmonisasi peraturan perpajakan ini. Itu arahnya ke sana Mas Angga. Tapi sebelum aku pindah ke pertanyaan, kenapa nggak dari dulu ya Mas? Kira-kira kenapa ya pemerintah kok baru berani sekarang ya? Iya, memang apa namanya negara ya ketika menjadi negara berkembang ya kan nggak mungkin menata semua hal secara bersamaan. Ya biasanya dilakukan secara pelan-pelan gitu ya.
Dan kenapa sih nisbah pajak ini rendah, Mas Angga? Menurut saya ada 3 sebab ya. Yang pertama adalah dari sektor pertanian ya. Kontribusinya terhadap PDB, terhadap GDP itu besar sekali. Itu nomor 3. Ya, sesudah manufacturing, sesudah perdagangan itu pertanian. Tapi kontribusi pajaknya rendah. Karena memang di sektor pertanian kan banyak yang bebas pajak. Betul. Ini yang pertama. Karena hajat hidup orang banyak ya Mas ya. Yang kedua adalah sektor informal kita gede sekali di Indonesia. Nah, majakinya susah sektor informal. Yang ketiga adalah tentu kita tahu masih banyak yang mencoba untuk melakukan penghindaran pajak. Ya, tax avoidance ini melanggar hukum. Seharusnya kalau mau menata pajak adalah tax planning, direncanakan dengan benar dalam koridor hukum yang ada. Ini kenapa Mas Angga muncul PPN ya dinaikkan ya dari 10% naik ke 11%. Itu semua orang menjadi terdampak loh Mas itu. Betul. Dari yang ngafe tiap hari kopi enak-enak sampai yang belanja di warung, belanja di kelontong, itu kena itu Mas. Betul. Nah, sebenarnya saya sendiri melihatnya ya, ini kalau PPN ini kan bersifat universal, semua kena. Yang atas kena, yang bawah kena. Memang punya potensi sebenarnya Mas Angga, punya potensi untuk menaikkan inflasi ya. Tapi sudah dihitung oleh pemerintah ya, bahwa per 1 April ya 2022 nanti akan naik 11 dan kemudian 1 Januari 2025 akan naik ke 12%. Ya kenapa sih dinaikkan? Ya, kita lihat kontribusi PPN terhadap total pajak itu 25%. Jadi paling besar pajak itu PPN. Ya. Besarannya sekitar 350 triliun. Kalau dinaikkan 1%, berarti pendapatan negara naik 35-40 triliun. Dinaikkan 2%, berarti naik kira-kira 70-80 triliun. Dan PPN itu paling mudah dikontrol, paling susah dihindari, bersifat final. Maka dari itu dengan menaikkan PPN diharapkan nisbah pajak tadi ya yang 8,2 bisa menjadi 10% di 2025 Mas Angga. Itu keputusan yang sederhana tapi sangat ini ya Mas, memberikan dampak turunannya panjang sekali, getok tularnya. Betul, betul Mas Angga. Kalau untuk PPN memang saya sendiri antara ya bagaimana ya, karena ini menyangkut kenaikan harga barang ya. Walaupun tentu sebesar 1% dan ini pasti akan dibebankan kepada customer kan PPN ini. Betul. Ya. Dan juga pemerintah katanya menjanjikan ada PPN yang lebih rendah ya katanya. Betul, jadi bracketnya 5-15 Mas Angga. Di HPP ini bracketnya 5-15. Nah, di sinilah fleksibilitas mana yang nanti bisa dikenakan lebih rendah, mana yang tidak dikenakan, dan mana yang dikenakan lebih tinggi. Berarti itu nanti akan dibahas di PP lagi nanti ya? Iya, sama di PP sama di Peraturan Menteri Keuangan, di Dirjen Pajak, dan seterusnya. Itu yang kudu dicermati Mas Angga. Itu justru yang menjadi tanda petik sisi terobosan ya mestinya ya? Di mana aspek keadilan tersebut dan itu bisa diterapkan juga ya? Betul Mas Angga. Nah teman-teman, ini menjadi satu wawasan juga buat kita untuk melihat situasi ini secara lebih berimbang ya Mas ya. Karena kan kita lihat polemiknya besar sekali ya. Dan meskipun kita bersyukur juga tidak banyak noise ya, atau tidak banyak kegaduhan ya Mas ya saat pembahasan ini jadi lumayan smooth gitu. Tetapi ada juga sumber kegaduhan baru nih, bahwa akhirnya ada juga celah ternyata dalam KUP ini, ketentuan perpajakan ini adalah pengampunan pajak lagi yang secara politik sebetulnya kalau kita boleh menyentuh, bahwa dijanjikan sumur ini cuma 1 kali aja loh rakyatku waktu itu. Ini sekali aja gitu, karena sudah berjanji waktu itu menjadi satu momentum breakthrough untuk mendapatkan basis data pajak yang lebih baik dan juga memberikan kepatuhan untuk orang mendapatkan pengampunan. Tapi ini ada lagi Mas. Ini apa ini? Dimensi apa yang kita bisa tangkap nih Mas? Iya, jadi kalau pengampunan pajak sebenarnya di HPP itu tidak ada istilah itu. Yang ada adalah pengungkapan harta sukarela. Itu berbeda konteks Mas? Sebenarnya ya, kalau secara jujur menurut saya sih sama Mas Angga. Cuman istilahnya pengungkapan harta secara sukarela. Artinya adalah kalau Mas Angga masih punya rumah ya, yang belum didaftarkan di dalam daftar aset atau daftar hartanya Mas Angga, yang lupa atau apapun alasannya, ini dikasih kesempatan untuk mendaftarkan kembali ya hartanya.
dan tentu dengan membayar sejumlah biaya pengampunan itu Mas Angga. Ini sebenarnya sudah dilakukan kan di 2015 kemarin. Betul. Yang terkenal dengan nama tax amnesty kan ya. Hakikatnya juga sebenarnya mirip di mata orang awam. Paling gampang kita ngomong ini adalah satu pengampunan pajak. Iya. Ya, itu seperti itu. Dan sasarannya kedua adalah tentu menarik dana dari beberapa pihak yang selama ini di luar negeri dan tidak bisa masuk ke Indonesia, karena kalau masuk kan harus diakui dana itu. Nah, kalau diakui akan timbul ya bahwa dana itu belum dilaporkan dan segala macam. Maka kesempatan itu dibuka, Mas Angga. Kesempatan itu dibuka. Jadi saya kasih ilustrasi seperti ini, Mas Angga ya, tentang pajak dan pengampunan pajak ini. Nah, pajak tadi kan mewujudkan keadilan ya. Nah, ada satu desa, sebuah desa penduduknya 10 saja kita bikin. 10 orang ya setiap hari makan di satu restoran ya, buffet. Ya. Di mana semua makan enak ya, dan ke-10-nya ini makan bareng-bareng dan bayarnya adalah sebesar 1 juta secara total ya. Ya, jadi satu orang 100 ribuan kalau dibagi rata. Tetapi kita tidak akan bagi rata ya, tetapi bagi berdasarkan pendapatan sesuai dengan konsep pajak nih Mas Angga. Ya, 4 orang pertama yang paling pendapatannya paling kecil ini gratis, enggak bayar apa-apa. Biasa saya tuh Mas kayak gitu. Kalau lagi traktiran. Ya. Kemudian orang kelima dia hanya bayar 10.000. Ya, orang ke-6 dan ke-7 dia bayar 50.000. Orang ke-8 dan ke-9 ini bayar 150.000. Nah, orang ke-10 dia bayar kekurangannya. Besar banget kekurangannya. Ya, 590.000. Kalau di jumlah total itu menjadi 1 juta. Ya. Nah, tapi semua orang happy Mas Angga. Semua orang happy karena semua orang makan kenyang ya, dan semua orang ya menikmati barengan. Si orang ke-10 yang bayar paling banyak juga mungkin kursinya lebih empuk kali ya. Dia atau lebih adem dekat AC lebih kali. Adem dekat AC kali ya. Dia juga happy Mas Angga. Ya. Dan semua menikmati ini. Sehingga desa ini, 10 orang di desa ini makmur, cukup makan. Ya. Dan kemudian suatu ketika setelah berjalan sekian lama ya, pemilik restoran datang dan menyalami semua orang dan ngomong bahwa kalian ini sudah menjadi pelanggan saya cukup lama, maka mulai hari ini saya kasih diskon 200.000. Sehingga total bayar bukan 1 juta lagi, tetapi hanya 800.000. Maka struktur pembayarannya ini dirubah. Nah, orang yang pertama sampai ke-4 yang tadinya gratis tetap gratis. Orang ke-5 yang bayarnya cuma 10.000 sekarang gratis. Orang ke-6 dan ke-7 yang tadinya bayar 50 sekarang bayar hanya 40.000. Turun 10.000. Ya, orang ke-7 dan ke-8 ke-6 dan ke-7 tadi, ke-8 dan ke-9 ini bayarnya 120.000. Ya, karena dia turun 30.000. Nah, orang ke-10 yang tadi yang bayar 590.000 sekarang hanya bayar 480.000. Oh, semua senang, terima kasih. Semua bahagia Mas Angga. Ya. Nah, problem baru muncul ketika suatu ketika orang ke-6 dan ke-7 ya, yang tadi yang bayar 50 jadi bayar 40. Dia mulai ngomong, loh. Kita kan dapat diskon 200. Kok saya hanya dapat 10.000 dari 200? Orang kelima juga akhirnya ngomong, ya gue juga dapat, cuma 10.000. Ya. Sementara orang paling kaya mendapatkan diskon 110.000. Dan problem menjadi semakin besar ketika 4 orang yang gratisan awal ngomong ini tidak adil. Kita yang paling miskin tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari tax amnesty ataupun diskon ini. Nah, itu kemudian apa? Ini tidak adil ini. Memang orang paling kaya ini serakah. Akhirnya orang ke-10 tuh dipukulin Mas Angga. Iya. Dipukulin ya, dan next day-nya mereka 9 orang kumpul seneng. Mereka makan-makan sambil menceritakan bahwa kita sudah berhasil mengusir orang kaya. Nah,
kita adil sekarang. Persoalannya ketika mau bayar, duitnya tidak cukup. Karena si orang ke-10 tidak lagi makan di situ. Di mana orang ke-10? Makan di restoran lain yang lebih mewah, beserta teman-temannya yang juga sama-sama kaya, Mas Angga. Ya, jadi ada pelajaran yang penting sekali, Mas Angga, yang bisa dipelajari dari ilustrasi sederhana ini. Ya, yaitu tentu ya, pajak itu adalah untuk menciptakan keadilan. Keadilan sosial, mengurangi ketimpangan. Ya, karena negara didirikan kan untuk mensejahterakan orang miskin. Tetapi bukan untuk memusuhi orang kaya. Ya. Iya. Kalau orang kaya dimusuhin, orang kaya keluar, ya, ke-9 orang ini tidak lagi mampu untuk makan di restoran itu. Karena duitnya tidak cukup, Mas Angga. Iya. Ini pelajaran yang pertama. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di negara-negara di dunia, seperti di Perancis ya, Istana Versailles, itu kan dibangun ya ketika Louis XIV, ketika Perancis dalam keadaan yang makmur. Ya, demikian pula katakan Stadion Olympia di Yunani, dibangun ketika Yunani makmur. Hanging Garden di Babilonia dibangun juga ketika mereka makmur. Di dalam negeri, Borobudur ya dibangun Wangsa Sailendra ketika kerajaan makmur. Ya, kalau tidak ada orang kaya, bagaimana Anda membangun? Nah, tetapi negara hadir berpihak kepada orang miskin, berpihak kepada masyarakat lapisan paling bawah, bukan berarti bahwa negara harus memusuhi orang kaya. Yang miskin dijadikan kaya, yang kaya didukung oleh negara untuk menjadi lebih besar lagi agar mampu bersaing dengan orang-orang kaya di negara lain. Sehingga secara bersama-sama Indonesia akan semakin maju. Saya langsung terdiam nih teman-teman, karena memang saya lihat ilustrasi tersebut sangat nyata ya Mas ya. Yes. Saya ngerasa juga itu bahwa mungkin selama ini dalam situasi yang kita hadapi dalam konteks ketidakadilan itu di framing dengan cara tidak sehat menurut saya. Betul. Jadi gini, di negara kita ya, kadang-kadang menjadi kaya itu seolah-olah berdosa, Mas. Dan kayaknya nggak jujur biasa orangnya, dianggap pokoknya elek aja. Iya. Orang tuh nggak boleh kaya, betul, gitu, karena dianggap tidak memiliki rasa kesamaan gitu. Kayaknya dianggap caranya nggak halal segala macam. Maka dari itu ya, saya pernah nulis, Mas Angga, menulis bahwa agar menangguk rizki di negeri ini tidak menjadi satu dosa ekonomi. Ya. Itu keras sekali Mas, dosa ekonomi itu. Itu lebih daripada aib loh Mas. Karena dianggapnya memang seperti itu. Bukan berarti saya kapitalis, ya. Tetapi memang ya, konsepnya negara, ya, negara hadir, tentu negara harus berpihak. Ini membedakan antara Pancasila dengan liberalisme atau kapitalisme. Ya, di liberalisme dan kapitalisme semua dibiarkan bersaing. Sehingga dampaknya apa? Yang miskin pasti dilindas, akan terus tertekan ke bawah ya. Nah, di negara Pancasila, negara hadir menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat yang paling bawah. Tetapi pada saat yang sama, negara juga mendukung yang besar untuk menjadi lebih besar lagi, agar mampu bersaing dengan orang-orang besar juga dari negara-negara yang lain, Mas Angga. Jadi kita harapkan ya teman-teman semua juga melihat konteks saat ini, kita melihat ini sebagai cara pemerintah juga secara sistematis melakukan redistribusi juga sebetulnya Mas ya. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa seolah-olah tanda petik dibebankan. Memang kita akui bahwa ada yang dibebankan secara universal ya. Tetapi di saat yang sama pun yang selama ini berkontribusi secara besar pun akan berkontribusi lebih besar. Yang tadinya itu akan tetap dilindungi juga agar mereka tetap bisa mengembangkan diri mereka. Jadi konsepnya tax amnesty ataupun apapun namanya ya, pengungkapan harta sukarela lah ya di sini. Memang yang menikmati itu adalah orang kaya, Mas Angga. Itu adalah fakta ya Mas? Fakta ini. Kita nggak usah perdebatkan bagian itu. Nggak usah perdebatkan karena yang menikmati orang kaya. Negara lagi perlu dana nih, katakan ya. Sehingga
orang kaya yang belum melaporkan hartanya, monggo lapor, ya. Yang ada di dalam negeri monggo lapor, membayar denda ataupun apapun namanya, ya. Dan kemudian melaporkan pajaknya secara benar di kemudian hari. Yang menempatkan dana di luar negeri, silakan datang. Ya, dananya ditarik masuk, harapannya tentu kemudian invest di Indonesia agar ya tentu Indonesia bisa lebih maju lagi. Harapannya seperti itu. Dan teman-teman, diskusi memang semakin menarik, tapi nanti saya akan mengundang Mas Reo sebagai penutup, akan saya kasih satu pertanyaan pamungkas, tetapi jangan lupa teman-teman tetap dukung channel Perspektif Haris Turiono. Kita harus terus silaturahmi dan terus jangan lupa komentar. Ini seru banget nih kalau perpajakan, dan mungkin kalau ada yang mau tanya juga monggo di kolom komentar bisa ditanyakan. Dan jadi kita akan tetap bisa terus berdialog, berdiskusi dan juga mengembangkan perspektif kita secara lebih jernih, sehat dan juga lebih produktif untuk diri kita. Pertanyaan terakhir Mas, sekaligus penutup, bakal berhasil nggak sih Mas tax amnesty ini? Karena kan akhirnya kebijakan tuh dibuat, kalau tidak berhasil, buat apa itu hanya jadi onggokan dokumen negara? Mas gimana sambil sekaligus memberikan ini jawaban jujur ya Mas Angga ya. Kalau harapannya adalah menambah penerimaan negara, bisa Mas Angga, tentu bisa menambah penerimaan negara. Tapi kalau harapannya kemudian berhasil menarik dana besar ya, sampai ribuan triliun dari luar negeri ke Indonesia, rasanya tidak akan berhasil Mas Angga. Kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi di tax amnesty 2015. Ya, penerimaan negara naik, yes. Ya, kemudian pelaporan pajak sesudahnya meningkat, tapi yang katanya ribuan triliun itu tidak datang akhirnya Mas Angga. Apalagi kali ini ya ongkosnya mahal. Berapa sih Mas kalau boleh tahu? Ini 6-18%. Ya, artinya adalah kalau Mas Angga melaporkan 1 miliar, yang bayar kalau 18% ya kita tahu 180 juta. Ya. Kalau 1 triliun ya 180 miliar. Ini mahal sekali. Ini yang pertama. Nah, saya jadi punya pemikiran agak gila ini Mas Angga. Ya, kalau kita lihat tadi ilustrasi tadi itu, ilustrasi tentang kehidupan di desa ya. Nah, mungkin apa dah lebih baik ya, orang ke-10, orang-orang yang biasa membayar 590.000, ya, toh jumlahnya tidak banyak. Orangnya ya lu lagi, ya, diundang ngobrol makan ya, sambil ngomong aja pemerintah ya, bahwa saya tahu, tentu harus pegang data dulu Mas Angga. Saya tahu you punya harta banyak di luar negeri, dan kali ini negara memanggil ya, masukkan ke Indonesia. You invest, katakan memang bidangnya di mana? Di tambang ya, bidangnya di infrastruktur, bidangnya di banking, segala macam, diundang, diajak bicara, ya, membayar denda, katakan, tapi investlah di Indonesia, bangun Indonesia. Saat ini negara memanggil. Tentu sesudahnya dikawal dan tidak ada kolusi di sana. Kalau itu bisa dilaksanakan Mas Angga, saya yakin ya bahwa hasilnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan tax amnesty secara umum. Karena kalau ngarepin hartanya Haris Turino, hartanya Angga dari luar negeri, ya kita tidak punya Mas. Belum ada Mas. Kita harta sebatas ATM aja Mas. Tapi harta kita besar di surga. Itu jadi memang untuk tujuan menarik dari luar negeri, ya itu mungkin satu terobosan ya. Tapi tetaplah, ini kan sudah undang-undang ini sudah disepakati ya. Betul. Kita perlu mendukung Mas Angga. Itu Mas Angga. Dan tentu saja ya, ini momentum ya. Momentum untuk perubahan kali ini adalah luar biasa. Dari sisi cipta kerja ya, perizinan, infrastruktur, suprastruktur sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Perpajakan sekarang sudah disiapkan. Sehingga harapannya Indonesia menjadi satu iklim, menyajikan satu iklim investasi yang bagus bagi para pemilik modal. Ya. Orang-orang kaya
Jangan hanya dijadikan sapi perahan di satu sistem yang korup. Nggak akan masuk kalau sistemnya seperti itu. Tapi kan sekarang kita lihat perubahannya luar biasa. Sehingga harapannya Indonesia ke depan bisa menjadi lebih bagus, Mas Angga. Amin. Amin. Teman-teman, itu yang menutup diskusi kita pada episode kali ini. Mas Haris, terima kasih. Terima kasih. Dan harapannya kita Indonesia semakin maju dengan berbagai terobosan. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap memberikan komentar dukungan dalam channel Perspektif Haris Turyono. Semoga kita sehat selalu dan kita terus mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.